Rusaknya gara-gara kena bau barang, bukan rusak karena umur. Iya. 18 tadi ya? 19. 19. Apa yang diubah dari mesinnya? Gara-gara sentul part 1. Oke. Gue ikut drag fest part 1. Sejujurnya mobil ini tuh ada historikalnya sendiri buat gue. Oke, gimana tuh? Juga jadi peninggalan buat gue. Apa yang kita punya, ya itu bagaimana caranya orang bisa ngelirik, bisa maksimalin. Ya dikira kayak mobil jemputan lah, Angelo lah, atau Burespang. Oke, lari paling kenceng lu berapa? Sampai habis sih speedometernya. Sensasi ini loh, dulu gue sering duduk depan kayak anjir deket banget. Halo teman-teman, balik lagi di How to Treat Your Car. Hari ini kita lihat, wah ini luas banget ya. Ini tebak mobil apa nih? Kalau kalian penasaran, ini mobil apa bro? Kita tanya langsung ya. Mobil apa ini bro? Ini Suzuki Carry. Carry ya? Iya. Dan kenalin dulu, nama lu siapa? Gua Dirham tapi biasa dipanggil Ateng. Gokil. Jadi kita manggilnya Bro Ateng aja. Boleh bro, boleh. So deket gitu. Iya, santai. Ini Carry. Yap, Tahun? Ini tahun 2010. 2010. Nah, ini yang gue kaget. Tadi pas gue nanya tahun berapa, 2010. 2010 tuh masih ada produksinya ya? Masih. Berhentinya di 18 kata lu? Ya, 18-19 lah, semenjak sudah mulai ganti yang Mega Carry. Nah, itu udah nggak ada produksi lagi dia. Jadi sekarang dia produksi yang kata lu belakangnya bak ya? Iya, kalau memang ada pun yang karoseri. Baru tahu, gokil, ilmu baru. Mobil ini 2010 sampai sekarang katanya kilometernya juga masih kecil banget ya? Kilometer masih 100 ribuan. Itu asli ya? Asli, nggak diputar-putar. Iya, 100 ribuan. Mobil jarang keluar juga sebenarnya ya? Iya, bener banget bro. Nah gini. Pertanyaannya, enggak deh, modifnya dulu deh. Apa aja yang diubah dari luarnya dulu? Dari luarnya sih nggak banyak yang gue rubah. Dari sektor kaki-kaki, velg gue ganti pakai punya BMW. Oke. Alfa Towing Star, ring 16, lebar 7,5, ET-nya 32. Jadi dia kayaknya agak keluar juga ya? Agak keluar. Sama bannya? Sama bannya gue pakai SX2 kebetulan. 205/50. Yang akan bikin lu kaget adalah mobil ini suka ikut disentul. Baru perdana. Perdana ya? Perdana, tahun ini gue perdana. Gokil, dapat time berapa waktu itu? Gua waktu itu pas praktis dapat di 19.2. Ntar, kita nggak mau nyebutin mesinnya dulu ya. Kita lanjutin yang belakang dulu. Boleh. Belakang pakai knalpot apa nih? Gue pakai dari tengahnya itu gue pakai Ironcraft. Gue mix, belakangnya Alpino. Oh, tapi header? Custom ya? Custom. Berarti semuanya udah diubah ini? Udah. Jatuhnya udah full sis sih. Iya. Gokil. Ngaruh banget gak ke tenaganya? Ke tenaganya lumayan berpengaruh. Seberapa ngaruh? Misalnya lu kasih nilai lah 10 sampai 100 gitu. Seberapa ngaruh setelah ganti knalpot full sis itu? Sekitar 75%. Oh, segitu ya? Lumayan. Gokil. Itu baru knalpotnya? Iya, baru knalpot. Nanti dulu. Boleh. Terus habis itu lampu-lampu main nggak? Lampu gue full LED aja sih gue ganti. Full LED. Iya. Yang belakang masih standarnya tapi ya? Standar. Dan itu trim-trim kan emang udah bawaannya dari Carry kan? Bawaan, betul. Velg udah, knalpot udah, lampu-lampu udah. Apa gak? Ada yang ketinggalan nggak? Kaca film? Kaca film gue pakai Perfection dari tahun 2015. Belum gue masih ganti. tebel sampai sekarang ya? Masih tebel. 7 tahun bro? 7 tahun. Dan memang kondisinya di mobil jarang gue pakai.
Jadi nggak kejemur. Iya. Selalu dalam garasi. Kiri kanan 80, Kiri kanan 80, depan 60. Gokil, ini gelapnya oke sih buat terhindar dari tilang. Iya. Bawa barang gede-gede. Soalnya mobil ini kan dikenalnya kan dulu double blower ya. Karena ini yang gue dapat dari baru single blower, jadi gue harus pakai kaca film yang agak lebih gelap. tebal, agak gelap. Karena takut panas. Betul. Jadi ya dinginnya bisa sampai berapa? Iya, gue baru sadar nggak ada double blowernya ya. Iya, kalau yang tahun-tahun di atas 2008, 2000 sampai 2010 itu sampai barunya sekarang pun nggak ada yang double blower, kecuali dari rakitan karoseri. Pelit ya? Iya, makanya gue pikir wah enak nih ada double blower yang pas gue cek kok nggak ada. Oh memang ternyata dari baru nggak dikasih. Nggak ada, single blower aja. Yang dingin ya depan aja. Yang belakang? Yang belakang Iya. ya udah. Ya udah. Itu dia. Dari luar, udah gitu ada lagi gak yang ketinggalan dari luar nih ubahannya? Nggak ada sih, gue belum terlalu banyak yang gue rubah sama mobil ini sih. Dan kita bongkar rahasianya. Kenapa mesin ini bisa sampai dapat 18 tadi ya? 19. 19. Apa yang diubah dari mesinnya? Dari sektor mesin nggak banyak yang gue rubah. Pertama itu yang paling berpengaruh di mobil ini, gue pasang piggyback. Oke. Pasang piggyback, filter, busi itu udah pasti. Busi iridium gitu ya. Filter gue pakai KN. KNN, iya. Gue suka kayak KKN. Iya. KKN. Jadi serem deh. Ya, gue pakai KN, pakai punyanya Suzuki Aireo. Karena untuk mobil ini produksinya nggak ada. Nggak ada. Ukurannya sama. Ukurannya sama. Jadi gue bawa ke toko, ya udah gue minta cariin yang ukuran sesuai. Dapatlah punya Aireo ini. Aireo. Udah busi itu ya resep dari mesinnya berarti ya. Iya. Dapat 19 dari gue tuning di sama Kotedi Rev ya. Rev. Ya kalian yang tahu-tahu aja lah. Ya yang tahu-tahu aja. Oke, dari luar udah ya. Dari luar udah. Dari dalam retrim. Jok kebetulan karena dulu mobil ini tuh salah mobil satu-satunya yang gue pakai. Jadi untuk niat gue untuk mengamankan kulit orisinilnya, itu tuh gue retrim. Sengaja gue retrim. Jadi ini bukan karena kursinya rusak ya? Enggak. Emang karena pengen diamanin udah dari awal berarti ini? Dari gue mulai 2015-2016 lah. Oh 5 tahun lah dari 5 tahun ya? dari baru. Biar nggak sobek-sobek. Iya betul. Gue menjaga keorisinalannya lah. Jadi kulit orisinalnya gue simpan. Gokil. Kursi belakang kenapa nih? By the way nggak ada nih. Kenapa nih? Kursi belakang kebetulan tuh kemarin gara-gara Sentul part 1. Oke. Gue ikut drag fest part 1. Jadi ya untuk mengurangi aja. Jadi gue lepas belakang. Iya, jadi buat teman-teman yang mungkin nggak ngerti, jadi setiap weight itu di dalam mobil itu ngaruh banget kan. Termasuk kursi-kursi itu berat loh. Lumayan. Iya kan, kursi yang makan Ban serep, kursi. Ban serep berarti nggak ada juga ini? Ban serep nggak, gue turunin. Siap-siap Anda ya. Aman. Aman ya? Aman. Nah, itu semuanya berpengaruh. Iya. Bahkan teman-teman yang udah agak kayak serius banget tuh kayak bagian part mobilnya diubah karbon yang gitu-gitu ya. Iya, terus pasang roll cage untuk penguatan sasis ya. Tapi kalau ini kan gue baru entry level, masih baru banget. Jadi belum sampai ke situ. Dan memang sejujurnya gue nggak ada tahap untuk sampai ke expert itu mobil bakal pasang roll cage gitu-gitu ya. Masih bisa harian lah. Jadi bisa buat kencang, bisa buat harian. Iya, masih bisa. PR-nya apa? Ntar dulu, udah selesai belum dari dalam? Oh ini ya? Head unit cuma gue ganti aja sih dari orisinilnya sama. Single din-nya itu merek apa sih? Mungkin gue pakai Pioneer. Pioneer ya. Iya. Bawaannya apa? Bawaannya GVC bawaannya. Iya, tren zaman dulu tuh GVC udah bagus itu. Udah bagus itu. Iya. Memang udah rajanya. Standarnya dia. Iya. Dari standar pabriknya dia. Zamannya Panther pun gitu GVC. Iya, betul banget. Awet bro itu bro. Iya, makanya jam sekarang gue rusaknya simpen. gara-gara kena bau barang, bukan rusak karena umur. Iya, itu emang durability-nya kuat banget itu. Oke. Dari dalam berarti ini ya setelan dari Dastec. Iya. Unit chip. Ini gue pakai rotarinya. Nah ini yang gue bingung nih dari interiornya yaitu speedometernya. Ini gue pikir tuh ubahan bro. Oh enggak, jujur ini asli memang bawaan dari serius sana. Ya? Serius dari sana. JDM banget kayak anjir cakep sih. Warnanya putih
Ntar deh dikasih insertnya, kalian langsung lihat sendiri. Boleh. Setir pun udah umur segini, tapi setirnya belum terlalu banyak bopak. Belum ada. Belum ada malah ya? Belum ada semua. Oh iya, gokil. Ketahuan banget mobilnya di jalan. Paling jauh kemana bro? Gue bawa mobil ini paling jauh buat mudik. Kemana itu? Ke daerah Solo sama Jogja. Oke, Solo lumayan lah, jauh Lumayan. lah itu hitungannya, nggak dekat-dekat banget. Lumayan. PR terbesarnya apa mobil ini? Untuk PR terbesarnya sejujurnya sampai selama gue pegang ya, dari gue baru pegang mobil ini, nggak ada yang sama sekali part berat-berat yang gue ganti. Oh iya? Iya, paling kayak ganti oli. Untuk Wajar-wajar busi, ya? yang wajar-wajar aja. Siapa yang inspirasi lu? Maksudnya di antara era temen-temen suka mobil sedan, kenapa lu milih Carry untuk dimodif? Sejujurnya mobil ini tuh ada historikalnya sendiri buat Oke, gue. gimana tuh? Mobil ini dibeli dari baru sama orang tua gue karena tujuannya untuk gue awal kuliah. Oke. Dia bilang nanti mobil ini bisa dipakai buat gue kuliah. Biar gampang ya sininya. Biar gampang. Toh ya gue pun memilih mobil ini pun juga dengan memilih konsep dari yang lain sejujurnya. Mungkin banyak yang kayak anak-anak muda sekarang pilihnya mendingan gue punya budget sekian, gue mending beli Brio atau Jazz atau ya city car lah. Ya yang paling dekat sama lu ya mobil-mobil 90s gitu lah ya. Nah akhirnya milih Carry ini. Iya, dan juga mobil ini tuh dulu salah satu impian mobil bokap gue. Karena bisa bawa banyak. Jadi sejujurnya mobil ini pun juga jadi peninggalan buat gue. Jadi orang tua gue. Jadi ya sebisa mungkin ya gue jaga dengan baik. Berarti selama 2010 sampai sekarang malah gue denger katanya belum ada masalah apa-apa ya? Belum ada sama sekali. Gokil ini produk Suzuki. Gokil ini. Endorse saya dong. Boleh tuh. Kalau ini boleh. Bisa langsung kontak gue. X Gang juga ya. Nah, iya. itu tuh udah banyak banget loh kalian. Aduh, parah sih kalau nggak. Oke. Kalau gitu berarti kalau misalnya lu bisa rate mobil lu 1 sampai 10, lu kasih nilai berapa mobil ini? Kalau gue lebih 89 lah. 89 ya. 8,9. 8,9 untuk dari durability selama gue pakai nggak rewel, nggak pernah minta jajan yang berarti ya. Untuk yang sektor ya kayak oli-oli gitu-gitu sih ya wajar lah, fine aja. Oh lupa pakai seatbelt lagi? Gak apa-apa ya? Gak apa-apa. Aman. Sini nggak ada tilang kan? Soalnya gue pernah ketilang bawa mobil ini. Kirim suratnya. Di mana? Jakarta? Di Senayan. Oh iya, Jakarta mah iya sih. Iya, tiba-tiba suratnya nyampe. Anjir. Wah, gue bilang, wih asli nih, gue bilang parah nih. Beneran nyampe dong kata gue. Kita pakai lah ya, ntar dibilang sudah sadar masih tidak mau berubah. Nah, itu. Kalian nggak bisa lihat kan saya pakai apa enggak? Ayo. Saya lagi pakai nggak nih? Aku saya pakai nggak nih? Pakai nggak nih? Oke, kalau misalnya bener 8,9, sisanya kemana menurut lo? Kurangnya tuh di apa sih? Kalau dari gue mungkin dari bahan-bahan ya. Mungkin karena memang mobil ini mobilnya. Bahan ya. Misalkan ada bunyi-bunyi rattle dari plastik-plastiknya ya. Dengan harga sekian ya. Menurutnya wajar-wajar aja sih. Iya. Cuman emang agak mengganggu sedikit aja ya. Cuman ya masih bisa gue terima lah. Bener. Ada gak toko yang inspirasi lu untuk modif mobil ini? Sejujurnya gimana ya? Kan pemain mobil ini juga jarang ya, Bro. Nah itu gua gak ketemu nih. Iya kan? Iya. Nah iya, jadi gua mau mencoba mencari konsep gue sendiri. Nah berarti emang menurutnya lu aja nih ya? Iya, gua sih lebih ke simple aja. Jadi nggak terlalu eye catching banget, tapi ya gimana ya? Lebih apa ya? Kayak beda aja. Lebih beda dari yang lain. Saat teman-teman pada pilih 90s tuh kayak Starlet. Iya, Starlet, Grid, Civic, Grand Civic, Estilo. Milih untuk Carry. Iya. Ya, catching banget sih. Iya sih kayak. Siapa yang bawa Carry gitu kan? Iya, mungkin ya kebanyakan bilang, wah Carry nih antar jemput nih, atau mobil SPV-nya salah satu ini kan toko swalayan. Tapi lu harus lihat time-nya. Ya. Ini mobil kenceng bro. Ya. Sayang lagi rame ya. Gue pengen mencoba mengubah statement orang-orang, mobil ini tuh cuman ya buat antar jemput sana, tapi gue pengennya ini
ada kelasnya juga loh. Bener. Gitu. Modif paling dekat abis ini mau diapain sih ini mobil? Sebenarnya ada di sektor mesin. Oke. Itu gue udah ngobrol-ngobrol gitu buat ke sektor mesin itu, cuma Turbo belum gak nemu sih? waktu. Turbo gak sih? Enggak, Turbo gua gak enggak sih? ke situ gue. Enggak ya? Enggak, tetap jiwa gue NA. NA ya? Tetap jiwa gue NA. Oke. Ada SPTF. Gue nggak mau bocorin, bisa lihat nanti aja ke depannya gimana untuk. Boleh. Jadi teman-teman yang update-an. pengen lihat update-annya langsung ke IG-nya aja ya. Boleh ke IG gue. @ateng_07. Nah itu dia. Ntar ditulis sepanjang video tuh sebelah kiri bawah. Boleh. Mobil impian lo apa sih bro? Mobil impian gue. Apa ya? Untuk gue pakai daily atau gimana? Terserah. Terserah. Kan kayak ini misalnya Kayak. lu cerita ini mobil impian bokap misalnya. Nah mobil impian lu sendiri apa? Gue sejujurnya pengen punya sedan. Sedan ya? Sedan apa tuh? Dari dulu gue ngidam-ngidamin banget sih Lancer sih. Lancer ya? Lancer. Apa tuh? CK4. CK4. Tapi yang Evo. Sih kalau ada rezekinya sih gue kepengen banget sih. Itu dari bener. Jadi kayak emang abis sih modelnya. timeless. Modelnya. Iya itu. Timeless abis. Selalu masuk sih di tongkrongan mana juga kan? Iya. Bener. Mau bawa bapak atau anak muda yang bawa, tetap bakal kelihatannya beda sih. Pesan lu buat teman-teman yang pengen punya atau melihara mobil Carry ini. Kan secara lu dari 2010 sampai sekarang belum ada trouble, belum ada masalah gitu. Punya pesan nggak buat teman-teman? Buat teman-teman yang kita sama-sama pemakai mobil ini juga, kita gimana ya? Jadi kayak jangan merasa mobilnya kayak gini nih. Ya memang banyak dari mobil ini banyak kurangnya ketimbang mobil-mobil yang lain. Nah, tapi dari situ kita punya gimana caranya kita punya ide kreatif buat kita bikin nih, kita apa yang kita punya ya itu bagaimana caranya orang bisa ngelirik, bisa maksimalin. Juga jadi peninggalan buat gue. Dan di balik sejarahnya gitu, mobil ini maksudnya bakal jadi forever car lu atau enggak sih? Selama gue masih bisa pertahanin ini mobil, akan gue bakal pertahanin. Jadi nggak muluk-muluk ya? Iya. Ada kemungkinan bisa dijual. Kalau memang betul-betul kepepet banget, kemungkinan pasti ya bisa dijual. Tapi selagi gue masih bisa untuk mempertahankan mobil ini, gue pertahanin. Tapi sejujurnya seru sih belum pakai mobil begini tuh. Iya. Gimana serunya? Apa ya? Banyak kayak di tongkrongan lagi nongkrong. Ya dikira kayak mobil jemputan lah, Angelo lah, atau Burespang, kayak gitu-gitu. Tapi bahasa-bahasa. Iya, tapi ada seru gitu loh pakai mobil ini tuh. Kita bisa bawa orang banyak, tenaganya ya oke lah, so-so lah. Iya, oke lah buat mobil. Maksudnya kan mobilnya ini kotak gitu ya? Iya. Itu oke sih tenaganya. Ada lagi yang mau disampaikan ke teman-teman yang pengen punya mobil ini, pelihara mobil ini? Kalau dari gue sih nggak ada sih. Nggak ada ya? Nggak ada kalau dari gue. Yang penting kalau memang udah punya mobil kayak gini, mobil kayak gini, kalau memang hobi untuk ada minat ke otomotif, kalau emang adanya mobil ini coba maksimalin. Bener. Iya. Karena selagi apapun yang udah kita punya itu gimana ya? Apapun yang udah kita punya, bisa. Coba maksimalin dulu aja. Jadi kita nggak memaksakan. Bener. Betul sih, itu sih paling penting sejujurnya. Oke. Lari paling kenceng lu berapa? Sampai habis sih speedometernya? 140 ya? 150 lah. 150 ya? 150. Gokil. Oke. Seru banget ngobrol sama lu. Dan Siap. ini bisa jadi inspirasi buat teman-teman yang nganggep Carry itu nggak bisa di racingin gitu ya? Iya, stigmanya Jadi ini cuman buat mobil niaga aja. Oke. Jadi ini menurut lo konsepnya kemana? Gue ke standar racing. Standar racing ya? Standar racing. Gokil, boleh. Dan gitu aja. Kalau kalian penasaran sama mobilnya bisa langsung ke IG-nya di ateng07 ya? Iya. Dan kalau misalnya kalian suka boleh like, comment, subscribe. Kalau nggak suka di dislike aja. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Ntar spek velgnya dan modif-modifan seperti biasa di belakang. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye. Thank you bro. Sip, sama-sama bro.